Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 tugas besar sistem basis data yang terdiri dari Lia Yunisa, Naufal Fadil, dan saya sendiri Arif Rahman Hakim. Hari ini kami akan membuat sistem informasi rumah sakit menggunakan IRD dan MySQL. Pertama-tama, kami akan membuat IRD-nya terlebih dahulu dari data-data sebagian berikut. Oke, baik. Di sini kita akan membuat dulu entitasnya, yaitu kita tulis di sini kamar. Selanjutnya kita buat relationship-nya, lalu kita tulis di sini diisi. Selanjutnya kita buat lagi entitasnya, lalu kita tulis di sini pasien. Selanjutnya kita tarik garisnya, kamar diisi oleh pasien. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita buat relationship-nya, lalu kita tulis di sini ditangani. Kita buat lagi entitasnya, lalu kita tulis di sini dokter. Selanjutnya kita tarik garisnya, kita tarik pasien ditangani, kita tarik lagi garisnya, ditangani dokter, pasien ditangani dokter. Lanjut kita buat relationship-nya lagi. Lalu kita tulis di sini dibantu. Lalu kita buat entitasnya. Lalu kita tulis di sini perawat. Lalu kita tarik garisnya seperti tadi. Dokter dibantu perawat. Selanjutnya kita buat lagi relationship-nya. Lalu kita tulis di sini memiliki. Selanjutnya kita tulis. Selanjutnya di sini kita buat entitasnya lagi, lalu kita tulis di sini tindakan. Selanjutnya kita sambungin lagi garisnya. Pasien memiliki, kita tarik lagi tindakan. Lalu kita buat relationship-nya lagi, lalu kita isi di sini dilakukan. Kita tarik garisnya. Pasien dilakukan. Kita tarik lagi tindakan. Selanjutnya di sini kita akan membuat atribut. Kita buat atribut. Nah, lalu di sini kita isi nomor kamar. Di sini kita membuat atribut kamar. Kita tarik garis seperti tadi. Berarti kamar memiliki atribut nomor kamar. Lanjut kita buat atributnya lagi. Lalu kita tulis di sini. Di sini kita tulis nama kamar. Lanjut kita buat atributnya lagi. Lalu di sini kita tulis jenis kamar. Kita tarik garisnya seperti tadi.
Di sini kamar memiliki 3 atribut, yaitu nomor kamar, nama kamar, dan juga jenis kamar. Selanjutnya kita akan membuat atribut pasien. Yang pertama, di sini kita tulis ID pasien. Lanjut kita buat atributnya lagi. Atribut si pasien. Lalu kita isi di sini nama pasien. Lanjutnya kita buat lagi atribut pasien, terus kita isi di sini alamat. Selanjutnya kita buat lagi atribut pasien, lalu kita tulis di sini tanggal lahir. Lalu kita tarik garisnya seperti tadi. Dan di sini pasien memiliki 4 atribut, yaitu yang pertama ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan tanggal lahir pasien. Selanjutnya di sini kita akan membuat atribut dokter. Kita buat atributnya dokter, lalu kita isi di sini ID dokter. Selanjutnya kita tarik garisnya. Lalu kita buat lagi atributnya. Lalu kita isi di sini nama dokter. Kita buat lagi atributnya. Lalu kita isi di sini kategori. Selanjutnya kita tarik garisnya. Selanjutnya di sini kita akan membuat atribut perawat. Di sini kita isi atributnya yaitu ID perawat. Lanjut kita tarik garisnya seperti tadi. Selanjutnya kita buat atributnya lagi. Lalu kita isi di sini nama perawat. Di sini kita buat atributnya lagi, lalu kita isi alamat. Lalu kita tarik garisnya lagi seperti tadi. Di sini perawat memiliki 3 atribut, yaitu ada ID perawat, alamat, dan juga nama perawat. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat atribut tindakan. Lalu kita isi di sini kode tindakan. Kita tarik garisnya seperti tadi. Kita buat lagi atributnya. Lalu kita isi di sini nama tindakan. Lalu kita tarik lagi seperti tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini jadinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan MySQL. Yang pertama cd titik-titik, lalu enter cd titik-titik lagi, terus ke cd lagi c sampai p MySQL garis miring bin, terus kita enter MySQL min urot. Nah, muncullah ini, kita enter. Selanjutnya kita membuat database dengan cara create database. Ini saya pakai database rawat inap. Enter. Selanjutnya use rawat inap titik koma, langsung enter.
Selanjutnya kita bikin create table kamar buka kurung no underscore kamar in buka kurung 5 not null primary key. Kita cek dulu udah ada yang benar atau belum sebelum dilanjutkan ke enter. Dari koma lalu kita ketik lagi auto underscore increment koma lalu kita enter nama underscore kamar varchar buka kurung 200 not null koma. Kita bisa enter lagi di bagian sini untuk mengisi bagian-bagian yang lain, jenis-jenis yang lain, termasuk jenis underscore kamar pacar lagi buka kurung 200 tutup kurung not null koma titik koma lalu kita enter. Selanjutnya kita akan mengisi data tabel kamar. Caranya insert into kamar values buka kurung kutip koma kutip melati kutip lagi, selanjutnya koma kutip kelas 1 kutip. Terus kita teruskan lagi, masih yang sama nama kamar. Sekarang kita pakai nama kamarnya mawar, jenis kamarnya kita pakai kelas 2. Terus lanjut lagi, nama kamarnya anggrek, jenis kamarnya kelas 3. Masih yang sama ke nama kamar yang terakhir itu sakura, jenis kamarnya VIP. Selanjutnya kita mengecek tabel kamar yang sudah kita isi dengan cara select bintang from kamar. Nanti akan muncul tabel yang sudah kita isi di atas dari nomor kamar, nama kamar, jenis kamar. Selanjutnya kita membuat tabel pasien. Masih sama caranya dengan yang di atas, hanya beda jenis aja. Create tabel pasien buka kurung ID underscore pasien in buka kurung 5 not null primary key auto underscore increment koma. Lalu kita enter lagi. Selanjutnya ada nama underscore pasien varchar buka kurung 200 not null koma. Kita enter lagi dengan jenis yang berbeda. Sekarang itu jenisnya
ada tanggal lahir pasien, bisa ditulis not 0, kita bisa enter lagi jenis yang ketiga, yaitu alamat varchar 200 not 0, selanjutnya ada lagi jenisnya, yaitu nomor kamar in 5, selanjutnya ada foreign key, nomor kamar, reference kamar, buka kurung, nomor kamar, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita enter. Sekarang kita mengisi data tabel pasien. Caranya insert into pasien values, buka kurung, kutip, koma, kutip, nama pasien Lia Yunisa, tanggal lahir 2000, bulan 1, tanggal 1. Selanjutnya alamat pasien yaitu Cibinong, Bogor. Selanjutnya ada nomor kamar di nomor 4. Selanjutnya kita tutup kurung, koma, buka kurung lagi, kutip, koma, selanjutnya balik lagi nama pasien selanjutnya Arif Rahman, tanggal lahirnya 2004, bulan 2, tanggal 3. Ada terus alamat Arif, Cakung, Jakarta Timur. Untuk nomor kamarnya nomor 1, buka kurung, koma. Kita enter. Selanjutnya nama pasien Raffi Nurholis. Selanjutnya pasien ketiga Raffi Nur, masih pakai tanda kutip. Lalu tanggal lahirnya di 2003, bulan 5, tanggal 5. Kutip lagi alamat pasiennya Condet, Jakarta Timur. Terus kita kutip lagi nomor kamar, yaitu nomor 2. Tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya kalau kita udah enter, kita bisa lihat tabel pasien yang telah kita isi di atas dengan cara
select bintang from pasien. Nah, nanti akan muncul tampilan ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, dan alamat, serta nomor kamar. Baik, selanjutnya saya akan membuat tabel dokter. Pertama kita tulis dulu create table dokter. Dalam kurung ID dokter integer 5 not null primary key auto increment koma selanjutnya kita ketik nama dokter menggunakan varchar 200 not null koma. Selanjutnya kategori sama menggunakan varchar karakternya 200 not null koma. Lalu kita membuat foreign key-nya. Pertama kita ketik dulu ID pasien integer 5 koma lalu foreign key dalam kurung ID pasien tutup kurung referensinya ke tabel pasien buka kurung ID pasien tutup kurung 2 kali titik koma lalu enter. Baik, sudah query oke. Baik, selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel dokter. Kita ketik insert into dokter values buka kurung kutip 2 kali koma kutip dengan nama Dr. Nova Rosyadi kutip koma kutip lagi kategorinya spesialis bedah kutip koma lalu bereferensi dengan ID pasien nomor 1 tutup kurung koma lalu kita mengisi data kedua kita buka kurung lagi kutip 2 kali koma nama dokternya Fahmi Ansori kutip koma kategorinya spesialis THT koma bereferensi dengan ID pasien nomor 2 tutup kurung koma lalu kita membuat data yang ketiga buka kurung kutip 2 kali koma kutip lagi nama dokternya Priyadi Permana kutip koma kategorinya spesialis anak dan bereferensi dengan ID pasien nomor 3 tutup kurung lalu titik koma. Sebelum kita enter kita cek terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan atau supaya tidak ada error. Kalau sudah benar lalu kita enter lalu muncul query oke. Nah, setelah kita membuat data pada tabel dokter kita cek dulu data-data yang kita telah isi tadi. Kita ketik select bintang from dokter titik koma enter lalu muncul tabel dan juga data-datanya
ada ID dokter nomor 1 dengan nama dokternya Nova Rosyadi dengan kategorinya spesialis bedah dan bereferensi dengan ID pasien nomor 1 dan seterusnya. Oke, lanjut. Sekarang kita membuat tabel perawat. Kita ketik create table perawat, buka kurung, ID perawat, integer 5, not null, primary key, auto increment, koma. Kita enter, lanjut lagi nama perawat, varchar 200, not null, koma, enter. Lanjut ada alamat menggunakan varchar, karakternya 200, not null, koma. Lalu kita membuat foreign key-nya bereferensi dengan dokter. Kita ketik ID dokter, integer 5, koma, enter. Lalu foreign key, buka kurung ID dokter, tutup kurung, reference dokter, buka kurung, ID dokter, tutup kurung 2 kali, titik koma. Lalu kita enter, muncul query OK. Baik, setelah kita membuat tabel perawat, selanjutnya kita mengisi data-data pada tabel perawat. Kita ketik insert into perawat, values, buka kurung, kutip 2 kali, koma, kutip dengan nama perawat Liana, kutip koma, kutip lagi dengan alamat Kelapa 2 Depok, dan foreign key-nya dengan ID dokter nomor 1. Dilanjut kita membuat data nomor 2 atau data yang kedua. Buka kurung, kutip 2 kali, koma, kutip lagi dengan nama perawat Irma, alamatnya di Citayam Depok, dengan ID dokter atau foreign key ID dokter nomor 2. Lanjut kita membuat data yang ketiga. Buka kurung, kutip 2 kali, koma, kutip dengan nama perawat Dia, kutip, koma, alamatnya di Jatiwaringin, Bekasi, koma, dengan ID dokter nomor 3. Tutup kurung, titik 2, lalu enter. Muncul query OK. Nah, setelah kita tadi sudah membuat tabel perawat dan sudah mengisi data-data pada tabel perawat, sekarang kita melihat isi pada tabel tersebut. Pertama kita ketik select, lalu bintang, from, perawat, titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat ada ID perawat nomor 1 dengan nama perawat Liana, alamatnya di Kelapa 2, dan ID dokter nomor 1, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel tindakan. Kita ketik create table, tindakan, buka kurung, nomor tindakan, integer 5, not null, primary key, auto increment, koma. Lanjut, nama tindakan, varchar 200, not null, koma. Lalu foreign key-nya kita buat 2. Yang pertama ID pasien, INT 5. Yang kedua ID perawat, INT 5, koma. Foreign key, buka kurung ID pasien, tutup kurung, bereferensi pada pasien, buka kurung ID pasien, tutup kurung,
koma. Lanjut, Forensky, buka kurung, ID perawat, tutup kurung, reference pada perawat, buka kurung, ID perawat, tutup kurung 2 kali, lalu titik koma. Lanjut, kita enter. Nah, mulai muncul query OK. Oke, setelah membuat tabel tindakan, sekarang kita lanjut mengisi data pada tabel tindakan. Kita ketik insert into, tindakan, values, buka kurung, kutip 2 kali, koma, kutip, nama tindakannya misalkan pemberian obat, kutip, koma, lalu ID pasiennya nomor 1, koma, lalu ID perawatnya nomor 2, kutip, tutup kurung, lanjut kita buat data yang kedua, buka kurung, kutip 2 kali, koma, kutip, nama tindakannya pemasangan infus, kutip, koma, ID pasiennya nomor 2, koma, lalu ID perawatnya nomor 1, kutip, tutup kurung, dilanjut, mengisi data nomor 3, buka kurung, kutip 2 kali, koma, kutip, nama tindakannya cek darah, kutip, koma, dengan ID pasien nomor 3, koma, dan ID perawat nomor 3 juga. Tutup kurung, titik 2, titik koma, lalu enter. Nah, setelah kita mengisi data-data pada tabel tindakan, selanjutnya kita mengecek atau melihat tabel tindakan yang telah kita isi tadi. Kita ketik select bintang from tindakan titik koma enter. Nah, sudah terlihat nomor tindakan 1 yaitu nama tindakannya pemberian obat pada ID pasien nomor 1 dan dilakukan oleh perawat nomor 2 dan seterusnya. Oke, kita sudah membuat semua tabel dan juga mengisi data-data pada tabel tersebut. Sekarang kita akan melihat tabel dan data-data tersebut secara berurutan, mulai dari tabel kamar, pasien, dokter, perawat, dan yang terakhir tindakan. Kita ketik tabel yang pertama, select bintang from kamar, titik koma, enter. Tabel yang kedua, select bintang from pasien, titik koma, enter. Tabel yang ketiga, select bintang from dokter, titik koma, enter. Lanjut tabel yang keempat, select bintang from perawat, titik koma, enter. Dan yang terakhir, select bintang from tindakan, titik koma, enter. Nah, sekarang kita bisa melihat tabel beserta datanya dari mulai tabel kamar, pasien, dokter, perawat, dan juga tindakan. Baik, demikian tugas besar sistem basis data dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.